every day goes. Buang orang-orang di sini itu punya tempat sampah masing-masing. Kalau sudah penuh baru dibuang di tempat sampah kita. Nanti diambil sama orang itu dibuang. Nah, sementara ini ibu aku gini biasa di hari bareng, bakal dipilah-pilah ya, dicampur lah, campur. Lalu dibuang. Ya ada petugasnya yang sampah itu. Karena petugasnya loh. Biasanya untuk mengelola sampah sendiri di kos saya itu seringnya itu saya campur jadi satu, jadi seperti sampah sayuran, kertas, plastik itu saya jadikan satu. Tahu betul. Nah, setiap pagi diambil sama orang PPS. Dan kita juga banyak yang banyak pertama kos. Menurut saya program seperti bank sampah itu sangat membantu. Namun sayangnya di sini masih belum ada program seperti itu. Tentang itu pernah tahu, cuman nggak pernah ikut. Yang ikut itu orang-orang yang itu PKK takut di sini. Saya di sini soalnya takut. Jadi di lingkungan saya sendiri itu masih belum ada program pengelolaan sampah atau pemilahan sampah. Kalau masalah pengelolaan ini rencana dari kelurahan itu ada memangnya untuk apa ya diolah, tapi belum ada tempatnya. Di mana belum ada. Sementara kan full di TPS semua. di katanya badminton itu apa namanya itu? TPS itu. Ada tapi tak tahu mana kapan loh. Belum terlaksana lah. Harapannya ya selalu bersih dan rapi biar enak dipandang, biar juga sehat. Nah, jadi sebenarnya ya supaya diolah sampah itu jangan sampai kalau di TPS atau bisa diolah ya baik ya tempatnya ada tempat khusus ini untuk pengolahan supaya enggak terlambat. Padahal sini perlahan terlambat sampai lama-lama sampai 1 minggu diambil karena TPS-nya penuh. Di peran pemerintah kota dalam hal ini adalah Kelurahan Gunung Anyar dalam pengelolaan sampah. Jadi program ini sudah sonding dengan kegiatan pusat, jadi yang ada di Surabaya. Jadi Bapak kita Eri Cahyadi sudah membentuk pilar-pilar. Jadi ada 4 pilar di kelurahan Surabaya, 1 pilar lingkungan, 2 pilar sosial, pilar kemasyarakatan, kemudian pilar ekonomi. Salah satu dari bentuk program pemilahan sampah itu ada di pilar lingkungan. Kita tahu bahwasanya program sampah kita yang selama ini sudah berjalan dari DLH itu petugas sampah yang kirim ke Benowo itu kan banyak sekali, ada 18 ton per hari. Sehingga dengan peran lingkungan yang ada di Kampung Pancasila yang sudah terbentuk tahun kemarin 2025 dan sudah launching di pilar sosial, di pilar lingkungan itu kita bentuk yang namanya bank sampah. Jadi di Kelurahan Gunung Anyar di masing-masing RW itu wajib untuk membentuk bank sampah. Dari bank sampah itu pengumpulan yang dari warga ditampung di bank sampah. Kemudian dari manfaat itu bisa dijual, diuangkan, nanti akan kembali ke warga sendiri. Salah satunya adalah pilar lingkungan itu tadi, dengan adanya pembentukan bank sampah, kemudian mengatur di TPS masing-masing. Jadi petugas sampah kita itu kita atur juga. Jadi selama ini kebersihan yang ada di lingkungan, terutama di TPS, petugas yang mengangkut sampah itu setelah loading harus dibawa
kembali ke wilayah gerobaknya. Kemudian dengan adanya bank sampah itu termasuk mengurai sama-sama yang tidak bisa diurai. Jadi dijadikan duit melalui bank sampah itu, termasuk kardus, besi, plastik. Kemudian di masing-masing wilayah juga sudah mulai membentuk sumur resapan. Jadi di sini tuh ada sumur puro namanya. Jadi sama-sama basah itu dimasukkan di sumur resapan itu kurang lebih sekitar 2 tahun 3 tahun tidak akan habis. Dan ini nanti di setiap pekerjaan dapur terutama di jalan dan paving itu harus ada sumur resapan itu. Jadi peran kita memberi sosialisasi ke warga setelah kita bentuk bank sampah itu, kemudian dari hasil yang dikumpulkan donasi sampah bisa kita salurkan melalui penjualan maupun dari DLH. Jadi di tugas DLH itu kita data mana-mana yang sudah membentuk bank sampah itu. Tapi kami berupaya tetap kalau bisa seluruh RW itu harus memiliki bank sampah. Jadi sudah saya berikan di awal, jadi kita atur mulai dari petugas yang mengangkut sampah dari gerobak-gerobak itu kita tata kebersihan lingkungan. Setelah loading di TPS harus dikembalikan lagi ke wilayah, tidak mengumpul di TPS yang bisa menimbulkan bau tidak sedap maupun pemandangan lingkungan yang kurang etis. Jadi kita tetap melakukan pengawasan ketika teman-teman pengambil sampah atau pendorong gerobak sampah itu memarkirkan gerobaknya di sekitar TPS. Jadi itu ada pengawasan rutin baik dari Satpol maupun teman-teman di wilayah. Jadi Satpol kita maupun berkolaborasi dengan kecamatan untuk melakukan penertiban. Dan untuk yang di warga itu kita selalu melakukan himbauan-himbauan sosialisasi ketika kita diundang juga di acara-acara kegiatan di kewilayahan termasuk RT RW. Tahun kemarin kita sudah roadshow untuk sosialisasi Kampung Pancasila. Jadi di masing-masing RW itu kita bentuk satgas pilar-pilar itu tadi, pilar lingkungan, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, itu kita sosialisasikan semua. Jadi tantangan yang terbesar adalah kembali lagi ke warganya. Jadi warga itu tidak mau memilah mulai dari rumah, mana sama basah, mana sama kering, plastik, besi dan lain-lain. Itu tantangannya. Jadi warga kita tetap dari kami kelurahan tidak bosan-bosannya untuk memberi himbauan sosialisasi baik itu melalui kader-kader KSA, melalui pilar-pilar lingkungan, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di warga. Itu tantangannya yang terbesar adalah kembali lagi ke warganya. Kemudian yang kedua adalah tantangannya adalah para penggerobak. Jadi selama ini para pendorong sampah, pengambil sampah itu dari mereka juga dapat gaji, mereka juga memulung dari hasil itu. Ketika itu ada bank sampah itu tantangannya. Biasanya mereka agak sedikit protes terkait, kenapa kok yang ada di sampah itu hanya sama-sama basah. Padahal dengan adanya bantuan Kampung Pancasila kita bentuk melalui pilar-pilar lingkungan, sosial, hasil yang sudah dihasilkan dari bank sampah itu bisa kita salurkan melalui donasi. Jadi donasi itu balik lagi ke warga melalui Kampung Pancasila. Berapapun hasilnya dari hasil donasi nanti kita sumbangkan ke anak-anak yatim, beri bantuan-bantuan beras, bantuan sembako ke warga yang membutuhkan. Jadi itu tantangannya. Dari kami kelurahan, kami berharap warga itu selalu sadar akan lingkungan karena tidak mungkin pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan sampah itu sendirian tanpa dukungan dan itu partisipasi warga aktif tidak akan terus terlaksana kebersihan kita di lingkungan. Dengan harapan itu mudah-mudahan Kota Surabaya menjadi bersih, penduduknya menjadi tertib melalui program Kampung Pancasila Bapak Eri Triadi juga selalu untuk kemajuan kota.